Kita mungkin selama ini sudah dibohongi. RM mungkin lebih tinggi dari 6 kaki. Selama bertahun-tahun, kita telah diberitahu bahwa tinggi BTS ada di bawah 6 kaki. Sementara sebagian besar itu masih benar, ada satu anggota yang diyakini tingginya lebih dari 6 kaki. Kita sudah lama curiga bahwa pemimpin RM lebih tinggi dari yang dia klaim. Sepertinya dia tahu Suga relatif lebih pendek darinya dengan 176 cm, tapi RM terlihat seperti raksasa di sebelahnya. Dan setelah berolahraga, dia tampaknya tumbuh ke segala arah. Terlepas dari apa yang tertulis di Google, RM jelas bukan hanya 180 cm. Hingga baru-baru ini, RM sendiri mengaku memiliki tinggi minimal 6 kaki dalam BTS Game Show Vanity Fair saat mereka menanyai anggota tentang satu sama lain. Ketika ditanya tentang fitur terbaik RM, dia menjawab kunci atau tinggi badan. Karena tinggi saya 6 kaki, saya 180 cm. Dari para anggota, itulah mungkin satu-satunya keuntungan besar yang saya punya, kata RM. Jadi sekarang kita tahu pasti bahwa tingginya minimal 6 kaki yang akan menjelaskan banyak hal. Tapi sekarang BTS telah mengambil foto dengan vokalis Coldplay Chris Martin menjelang single kolaborasi My Universe. Beberapa pertanyaan muncul sekali lagi tentang tinggi RM. Chris Martin terkenal sebagai pria yang cukup tinggi karena tingginya 185 cm, tapi RM tak bagaimana membuat tidak hanya anggota terlihat kecil, tapi dia bahkan membuat Chris Martin terlihat kecil. Bagaimana bisa pria yang mengaku 6 kaki atau 180 cm membuat pria 185 cm terlihat pendek? Ya, jelas, kemungkinan dia tidak 180 cm, dia tampak seperti setidaknya beberapa inci lebih tinggi dari Chris. Jika foto dengan Chris Martin tidak cukup untuk meyakinkan kamu bahwa RM sebenarnya jauh lebih tinggi daripada yang dia klaim, mari kita pertimbangkan dia juga dengan leader Tomorrow by Together Soobin, yang juga dikenal cukup tinggi. Dia sebenarnya punya tinggi yang sama dengan Chris Martin, 185 cm. Anggota lain seperti Yeonjun dan Hyonin Kai punya tinggi sekitar 183 cm, dan keseluruhan grup membuat kebanyakan orang terlihat kecil. Sekarang, melihat BTS dan Tomorrow by Together sepertinya tidak ada banyak perbedaan ketinggian. Sementara mereka menempatkan kedua pemimpin kelompok di sisi yang berlawanan, sepertinya mereka masih memiliki ketinggian yang sama. Akhirnya, kita kunjungi kembali BTS di The Late Late Show dengan James Corden untuk bukti terakhir. Tentu hampir semuanya bisa membuat pembawa acara James Corden terlihat pendek, tapi bukan itu fokusnya di sini. Pada malam yang sama ketika BTS menjadi tamu di acara bincang-bincang, aktor Amerika, Aston juga menjadi tamu. Mereka bahkan bermain peta umpet bersama. Aston sangat tinggi, dia punya tinggi 190 cm. Pada akhirnya, RM dan Aston berdiri bersebelahan dan mengingat mereka berdua juga mengenakan sepatu berhak, sepertinya tidak banyak perbedaan tinggi di antara keduanya. Faktanya, sepertinya semua anggota sebenarnya mungkin tumbuh. Tinggi resmi V 175 cm, tapi dalam siaran langsung tahun lalu dia mengatakan tingginya 180 cm. Apakah semua orang dalam kelompok mengalami percepatan pertumbuhan secara tiba-tiba? Mungkin tidak ada yang berniat berbohong, tapi RM terus saja lupa kalau dia sebenarnya bertambah tinggi. Jadi, menurutmu berapa tinggi RM sebenarnya? Yang kedua, First and Only V, menjadi tren di seluruh dunia karena V menjadi idola pertama yang memiliki 4 lagu solo dengan lebih dari 100 juta streaming di Spotify. Rekor lain ditambahkan ke daftar pencapaian V BTS saat ia menjadi idola pertama yang punya 4 lagu solo dengan lebih dari 100 juta streaming di Spotify. Rekor tersebut dicapai setelah Stigma mencapai 100 juta streaming dan menjadi lagu solo keempat V yang melampaui 100 juta di Spotify setelah Singularity, Inner Child, dan Sweet Night. Fans merayakan rekor artis dengan trending #Stigma 100 million, First and Only V, dan Congratulations Taehyung di seluruh dunia. Taehyung mencapai ini tanpa kolaborasi atau promosi apapun, menambah daftar pencapaiannya yang tidak pernah berakhir sebagai salah satu solois paling kuat. Selain itu, V BTS menerima teriakan dari mantan duta besar Amerika Serikat, Curtis S. Chin. Setelah wali kota London meneriaki V dan memberinya gelar duta besar tidak resmi untuk pariwisata London, pengaruhnya terus menyebar. Kali ini, Curtis S. Chin, seorang rekan Milken Institute Asia, telah menjabat sebagai wali dari World Education Service of New York dan mantan duta besar Amerika Serikat untuk Asian Development Bank. Ia menggunakan kutipan Kim Taehyung dalam sebuah postingan di akun Twitter resminya. Ia juga membagikan cuplikan lagu V yang belum pernah dirilis, Sweet.
Kagum dengan keterlibatan besar yang dia dapatkan setelah tweetnya, Curtis S. Jin memposting lagi di Twitternya menunjukkan dampak dari kata-kata Kim Taehyung. Fans sedang mendiskusikan seberapa terkenalnya Taehyung hingga ia mencapai politisi dan mempengaruhi mereka dengan kata-kata dan musiknya. Dampak positif dan pengaruh kuat Taehyung membuat orang-orang dari berbagai bidang memperhatikan dan mencintainya. 4 kali kebaikan BTS berakhir menjadi bumerang. Anggota BTS yang dikenal karena kepribadian mereka yang baik, tetapi terkadang mereka menjadi bumerang. Inilah 4 momen tersebut. Yang pertama, kecelakaan coklat Jin. Jin BTS dikenal karena kepribadiannya yang baik, karena dia telah menunjukkan bahwa dia pria yang cukup baik. Namun, ada suatu waktu di mana tindakan baiknya untuk ibunya akhirnya berubah menjadi bencana. Pada hari Valentine, Jin memutuskan untuk membuatkan coklat untuk ibunya. Namun dia mengalami situasi yang tidak menguntungkan ketika dia mulai melelehkan coklat. Jin akhirnya membakar semua coklat dan ibunya tidak senang ketika dia seperti ini. RM kemudian menggoda Jin dengan mengatakan bahwa Jin membuat bubur dan bukan coklat. Jin tidak mau setuju dengan RM dan berbicara tentang kesulitan yang dia alami hari itu. 2. Rencana V untuk membantu J-Hope menjadi bumerang. Tidak ada perbuatan baik yang luput dari hukuman, dan tidak ada yang tahu itu lebih baik dari V. Dalam episode 132 dari Run BTS, BTS mengalami serangan percikan lainnya saat mereka memperdebatkan segalanya mulai dari kebersihan hingga roti kismis. Setiap kali seorang mengucapkan kata terlarang atau melakukan tindakan terlarang, staf membuat mereka basah kuyup. Saat J-Hope memainkan peran menjadi moderator, jangan sentuh rambutmu adalah aturan yang tidak diketahui dan BTS melanggar aturan itu berulang kali. J-Hope yang malang hampir tenggelam pada saat V menebak tindakan terlarang itu, dan menurut Suga dia tampak mengerikan. Basah dan liar, lebih seperti basah kuyup dan sedih. V dengan manis mencoba menipu aturan dengan merapikan rambut J-Hope untuknya, tetapi staf tidak membiarkan celah itu tetap terbuka. 3. Jin terkejut saat Suga tidur. Kecintaan Suga BTS untuk tidur cukup terkenal, dan ada banyak momen di mana Suga ketahuan sedang tidur selama siaran. Selama BTS Festa 2015, Jin berbagi cerita saat dia terkejut karena Suga tertidur. Saat itu, Suga dan Jin adalah teman sekamar. Jin berbagi bahwa mereka meletakkan tempat tidur mereka bersebelahan sehingga mereka dapat menonton film. Suatu hari, Suga meminta Jin menonton film bersama. Meskipun Jin lelah hari itu, dia setuju untuk menonton film dan melakukan yang terbaik untuk tetap terjaga. Namun, saat menonton film tersebut, Jin tiba-tiba mendengar dengkuran. Dia menoleh dan melihat bahwa Suga telah tertidur. 4. Jimin sedang bercanda saat Jungkook mencoba bersih-bersih. Apa yang Anda lakukan saat harus bersih-bersih dengan bersenang-senang? Tentu saja hindari semua tanggung jawab pada temanmu seperti yang dilakukan Jimin pada Jungkook. Dalam episode 129 dari Run BTS, para anggota bermain tenis sebagai grup dan sebagai pasangan untuk memenuhi proyek jangka panjang yang mereka putuskan sebelumnya. Jungkook dan Jimin berlatih di dalam ruangan bersama-sama, melakukan pukulan untuk melatih keterampilan forehand dan backhand mereka. Setelah melakukannya selama 1 jam, bola terisi di kedua sisi lapangan, merupakan kebiasaan untuk mengambil dan memasukkannya ke dalam gerobak. Magne memberikan uluran tangan ketika dia mulai membersihkan segera sehingga mereka bisa menyelesaikannya lebih awal. Sial baginya, kebaikan Jungkook menjadi bumerang. Saat dia menumpuk bola tenis di raketnya, Jimin sibuk mengumpulkannya dan melemparkannya ke jaring untuk diambil Jungkook. Itu terjadi beberapa kali, bahkan lebih banyak bola mengalir dari sisi Jimin ke sisi Jungkook. Jungkook hanya bisa berkata, "Beraninya kamu," sebagai tanggapan. Dia mendapatkan semuanya dan pekerjaannya diselesaikan dengan sukses. Jadi, bagaimana menurut kalian tentang ini? Beri komentar di bawah. Klik subscribe, like, share, dan klik lonceng. Mari kita sama-sama jadikan channel ini berguna bagi K-popers Indonesia. Sekian video kali ini, sampai jumpa lagi.